Hey, what's up guys? Oke guys, di video kali ini gue akan menceritakan seluruh alur cerita dari film Split. Film ini telah rilis pada tanggal 26 September tahun 2016. Kenapa gue membahas cerita kali ini? Karena menurut gue film ini sangat-sangat unik. Karena biasanya orang hanya memiliki dua kepribadian, bahkan lebih. Nah, pada film ini bercerita tentang seseorang yang memiliki 23 kepribadian lain di dalam tubuhnya. Jadi, tiap-tiap kepribadian pasti memiliki watak dan sifatnya masing-masing. Kadang ada yang lemah, ada juga yang kuat. Kadang menjadi bocah atau menjadi dewasa. Nah, maka dari itu, menarik untuk dibahas pada video kali ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi, yuk kita masuk saja ke ceritanya guys. Oke, sebelum masuk ke awal filmnya, kita akan flashback sebentar mengenai masa kecil si tokoh utama. Karena nanti akan berpengaruh di dalam cerita kali ini. Di masa kecil, tokoh utama bernama Casey Cook. Casey lahir di keluarga yang sangat-sangat suka memburu. Sejak ayah Casey meninggal, dirinya diasuh oleh pamannya sendiri yang bernama John. Nah, setelah diasuh ini, Casey kerap mendapatkan perilaku tidak terpuji dari pamannya sendiri. Sehingga hal tersebut membuat bekas luka di sekujur tubuhnya. Hal ini membuat mentalnya menjadi sedikit terganggu. Oke, kita balik lagi ke tokoh utama. Film ini diawali dengan memperlihatkan Casey Cook yang diundang ke acara ulang tahun temannya. Namun karena mentalnya terganggu, Casey lebih sering menyendiri dari keramaian. Jika dirinya berada di keramaian, ia akan mulai mencari cara agar terhindar dari keramaian tersebut. Sama halnya di sekolah, Casey sering membentak gurunya agar dirinya dihukum, yang tujuannya untuk menghindari keramaian. Setelah acara selesai, ayah Claire mengajak Casey untuk pulang bersama-sama. Ketika ayahnya ingin merapikan barang untuk dimasukkan ke bagasi, tiba-tiba ada seseorang yang tidak dikenal membius ayah Claire, sehingga ayah Claire pingsan di tempat. Orang tersebut lalu menculik mereka bertiga untuk dibawa ke suatu tempat. Orang ini bernama Kevin Wandelcrom. Kevin lalu membawa mereka bertiga untuk dikurung di sebuah basement. Namun anehnya mereka bertiga tidak mengalami penyiksaan sama sekali, melainkan dirinya dilayani seperti tamu pada umumnya. Di tempat lain kita diperlihatkan seorang psikolog yang tak lain merupakan Dr. Karen Fletcher. Dirinya tidak sengaja melihat tayangan TV yang menyatakan bahwa ada 3 gadis yang diculik. Tak lama setelah itu, Dr. Fletcher mendapatkan email dari seseorang yang bernama Barry yang memintanya untuk bertemu. Dan ketika Barry datang, ternyata yang datang malahan Kevin. Barry merupakan salah satu kepribadian lain yang terdapat di dalam tubuh Kevin. Di sini, Kevin bisa berubah menjadi Dennis, Patricia, Hedwig, Barry, dan masih banyak lagi. Ketika Barry datang, dirinya terlihat gelisah kesana kemari seperti ingin berbicara sesuatu kepada Dr. Fletcher. Sampai dirinya pulang, ia tidak mau berbicara apapun mengenai kegelisahannya kepada Dr. Fletcher. Di tempat lain, mereka bertiga tidak sengaja melihat ada seorang gadis yang berada di balik pintu. Mereka pun meminta tolong kepada wanita tersebut. Setelah pintunya dibuka, lagi-lagi ternyata wanita itu adalah Kevin. Kevin telah berganti kepribadian menjadi Patricia. Di tempat lain, Dr. Fletcher mencoba meneliti tentang 23 kepribadian lain yang ada di dalam tubuh Kevin. Dulu Dr. Fletcher tahu bahwa kepribadian yang sering muncul atau dominan adalah si Barry. Barry sangat tidak menyukai kepribadian Dennis dan Patricia karena mereka berdua percaya dengan kepribadian baru, yaitu kepribadian ke-24 yang disebut The Beast. Namun akhir-akhir ini Dr. Fletcher sadar bahwa sekarang yang paling dominan adalah Dennis, bukan lagi Barry. Balik lagi ke basement. Mereka bertiga dikejutkan dengan Kevin yang telah berubah menjadi kepribadian bernama Hedwig. Hedwig memiliki tingkah seperti anak kecil, ya seperti bocah pada umumnya. Casey kemudian sadar bahwa dia memiliki kepribadian yang berbeda-beda. Hal itu dimanfaatkan oleh Casey untuk mencoba membebaskan mereka bertiga. Casey berbicara kepada Hedwig bahwa Dennis dan Patricia akan menangkap Hedwig untuk dijadikan makanan. Ternyata hal tersebut tidak membuatnya berubah pikiran. Hedwig kemudian berkata bahwa perlu waktu untuk membuat ruangan ini aman. Alhasil, Hedwig pun pergi dari ruangan itu. Tak lama kemudian, Casey ingat ucapan Hedwig yang mengatakan bahwa perlu waktu untuk membuat ruangan ini aman. Jadi, Casey menyimpulkan bahwa di ruangan ini terdapat celah yang bisa mereka lalui. Di saat itulah mereka semua mencari celah tersebut sebelum Hedwig berganti menjadi Dennis. Akhirnya, Claire berhasil menemukan jalan tersebut untuk melarikan diri dari sana.
Namun sayangnya Claire tertangkap oleh Dennis. Dennis kemudian menyuruh Claire melepas bajunya karena bajunya kotor. Alhasil Claire pun dipisahkan ruangannya dari Casey dan juga Marcia. Setelah itu Kevin lagi-lagi mengunjungi Dr. Fletcher dengan kepribadian Dennis. Tapi Dennis di sini menyamar menjadi Barry. Dr. Fletcher yang sudah lama meneliti tentang kepribadian Kevin melihat watak dan perilaku Barry berubah. Di sini Dr. Fletcher mulai menyadari bahwa dirinya bukanlah Barry, melainkan Dennis. Terlihat dari watak Dennis, dia adalah pria yang sangat menyukai kebersihan. Sementara itu, Dennis di sini berpura-pura untuk mengotori bajunya sendiri. Hal itu membuat Dr. Fletcher yakin bahwa dia adalah Dennis. Namun dirinya sama sekali tidak mau mengaku bahwa dirinya adalah Dennis. Tak lama setelah itu, akhirnya dia pun pulang ke rumahnya. Di rumahnya, Dennis telah berubah menjadi Patricia. Patricia kemudian membawa mereka berdua untuk makan di dapur. Marcia yang melihat bahwa ada celah untuk kabur, akhirnya memutuskan untuk memukul Patricia dari belakang menggunakan kursi. Kesempatan itulah yang diambil oleh Marcia untuk melarikan diri. Namun sayangnya Marcia ditangkap dan dipindahkan di ruangan yang sama seperti Claire. Keesokan harinya, lagi-lagi Dennis pergi mengunjungi Dr. Fletcher untuk memberitahu yang sebenarnya. Dennis mulai mengakui bahwa dirinya sekarang yang paling sering mengontrol tubuh Kevin. Itu semua dikarenakan mulai muncul konflik di antara ke-23 kepribadiannya. Kepribadian lainnya tidak menyukai Dennis dan juga Patricia karena mereka sering membicarakan tentang The Beast. Lalu Dr. Fletcher mengatakan bahwa The Beast itu hanyalah sebuah cerita atau khayalan semata. Jadi The Beast bukanlah kepribadian ke-24. Setelah kembali pulang, Hedwig terlihat sedang menemani Casey tidur. Di situ dia bercerita bahwa Hedwig memiliki potensi untuk mengambil alih tubuh Kevin sesuka hatinya. Makanya kepribadian Barry tidak pernah muncul lagi karena si Hedwig ini. Lalu Hedwig mengajak Casey untuk pergi ke kamarnya untuk mendengar lagu bersama-sama. Hedwig sangat menyukai CD player Kanye West yang diletakkan di dekat jendela kamarnya. Kesempatan itu akhirnya mulai dimanfaatkan Casey untuk kabur melalui jendela yang dimaksud Hedwig. Sesampai di kamar Hedwig, dirinya sangat terkejut karena hanya melihat gambar jendela di kamarnya. Casey pun memiliki kesempatan lain karena Hedwig sempat menunjukkan walkie-talkie-nya kepada Casey. Casey mencoba menghubungi orang lain melalui walkie-talkie-nya. Namun sayangnya orang yang terhubung dengan walkie-talkie-nya menganggap Casey hanya bercanda. Tiba-tiba Hedwig digantikan oleh Patricia. Patricia lalu menuntun Casey untuk kembali ke ruangannya. Di sisi lain, Dr. Fletcher melihat bahwa ada email beruntun masuk dari Barry. Melihat hal tersebut, Dr. Fletcher lalu bergegas pergi ke rumahnya. Sesampai di sana, Dennis bercerita bahwa dirinya sudah bertemu dengan The Beast, yaitu kepribadian ke-24. Dennis rencananya akan menjemput kepribadian barunya di stasiun kereta api. Dr. Fletcher sudah menyadari dari awal bahwa terjadi konflik antara ke-23 kepribadian Kevin. Mengetahui hal itu, Dr. Fletcher mulai curiga dengan tempat ini. Dr. Fletcher berpura-pura pergi ke kamar mandi dan akhirnya menemukan seseorang wanita yang terkunci di sebuah ruangan. Dennis kemudian tiba-tiba berada di belakangnya dan langsung membius Dr. Fletcher. Dennis lalu pergi ke stasiun kereta untuk menjemput The Beast, yaitu kepribadian barunya. Setelah menjemputnya, akhirnya Kevin berubah menjadi sangat kuat. Setelah itu, Kevin dengan kepribadian yang baru yaitu The Beast kembali ke rumahnya untuk membunuh orang-orang yang ada di sana. Di sisi lain, Casey berusaha untuk keluar dari ruangan tempat dirinya disekap. Dirinya lalu melihat bahwa ada 23 file yang tiap-tiap file memiliki nama masing-masing. Jadi file itu merupakan identitas dari 23 kepribadian tersebut. Setelah itu, Casey berusaha untuk keluar mencari Marcia dan juga Claire. Ternyata mereka sudah tewas karena The Beast sudah lebih dulu sampai ke tempat mereka. Tidak hanya Marcia dan juga Claire yang tewas, Dr. Fletcher juga sudah dibunuh oleh The Beast. Pada akhirnya Casey mulai terpojok dan melihat ada catatan yang telah dibuat oleh Dr. Fletcher sebelumnya. Catatan itu bertuliskan panggil nama lengkapnya, Kevin Wandelcrom. Sebelum Dr. Fletcher meninggal, dirinya memang sudah tahu bagaimana cara mengembalikan kepribadian Kevin yang aslinya. Jika nama lengkap Kevin dipanggil, maka akan membuat konflik di antara ke-23 kepribadiannya. Tapi karena Dr. Fletcher tidak mau menyakiti 23 kepribadian tersebut, akhirnya dirinya memutuskan untuk tidak memanggil nama tersebut. Tidak lama setelah itu, akhirnya The Beast mulai mendekati Casey. Dan pada akhirnya Casey menyebutkan nama lengkapnya. Hal itu ternyata bekerja. Kevin berhasil kembali ke tubuhnya setelah 2 tahun dia tidak mengontrol tubuhnya.
Kevin lalu menyuruh Casey untuk segera membunuhnya dengan menggunakan senjata yang disembunyikan sejak lama. Perkataan dari Dr. Fletcher mengenai konflik yang terjadi jika memanggil namanya pun benar-benar terjadi. Semua kepribadian yang ada di dalam tubuh Kevin mencoba mengambil alih tubuhnya. Pada akhirnya The Beast lah yang mengontrol tubuh Kevin. Casey mencoba berlari untuk mencari amunisi dari senjata yang didapatkannya sesuai dengan petunjuk yang dikatakan oleh Kevin. Casey kemudian mengunci dirinya di dalam sel. Dia tidak segan-segan langsung membunuh The Beast dan ternyata hanya membuat luka kecil di tubuhnya. Ketika The Beast mencoba mendekat, dia melihat bahwa terdapat bekas luka di tubuh Casey. Artinya The Beast menganggap Casey itu murni. Apa maksudnya? Jadi gini, The Beast hanya mencari orang-orang yang tidak pernah merasakan penderitaan. Kalau The Beast bertemu dengan orang yang tidak pernah merasakan penderitaan, maka The Beast akan menyerang agar si orang ini mendapatkan penderitaan. Lain halnya jika The Beast bertemu dengan orang yang pernah menderita di masa lalu seperti Casey, maka The Beast tidak akan membunuhnya. Loh, kenapa? Nanti gua akan mencoba membahas di akhir video mengenai The Beast ini. Setelah The Beast pergi, Casey kemudian dievakuasi oleh polisi di kebun binatang Philadelphia, tempat Kevin bekerja. Ketika Casey ditanya oleh polisi apakah dia siap untuk pulang dengan pamannya, dia ragu-ragu untuk menjawabnya. Di tempat persembunyiannya yang baru, Dennis, Patricia, dan Hedwig mendiskusikan tentang kekuatan The Beast yang nantinya akan digunakan untuk mengubah dunia. Di scene akhir, kita akan melihat berita mengenai kejahatan-kejahatan yang dilakukan Kevin. Pada akhirnya, karena banyaknya kepribadian yang dimilikinya, akhirnya Kevin dijuluki dengan sebutan The Horde. Salah seorang kemudian mengingat kesamaan dengan seorang penjahat di kursi roda yang dipenjara 15 tahun. Lantas, orang di sebelahnya menjawabnya Mr. Glass. Oke, di sini gua akan membahas siapa sih The Beast itu. Ini menurut gua aja ya guys, menurut pandangan gua ketika menonton film ini. Gua ingat ketika Dr. Fletcher mengatakan bahwa ayah Kevin pergi menggunakan kereta api, dan di sana juga munculnya The Beast ini. Jadi gua dapat menyimpulkan bahwa orang tua Kevin bercerai dan meninggalkan Kevin dengan ibunya. Itu penderitaan yang pertama. Penderitaan kedua yang dialami oleh Kevin karena Kevin sering dimarahi oleh ibunya karena dia sering membuat kekotoran. Jadi penderitaan yang paling sakit yang dialami oleh Kevin adalah ayahnya pergi meninggalkan Kevin dan juga ibunya. Mungkin hal inilah yang menyebabkan Kevin menjadi benci dan sangat-sangat marah kepada ayahnya. Seolah-olah Kevin ingin membuat orang lain menjadi menderita sama seperti dirinya. Jadi gua dapat menarik kesimpulan, The Beast itu merupakan kepribadian jahat yang muncul karena ayahnya sendiri, dan kepribadian yang lain muncul karena Kevin sering dimarahi oleh ibunya. Oke, semoga kalian paham mengenai The Beast ini. Penjelasan di atas hanya pandangan gua aja guys. Jadi jika ada yang salah, kalian bisa koreksi aja di kolom komentar guys. Oke, itulah dia cerita dari film Split. Oke, mungkin segitu dulu alur cerita film kali ini. Kalau kalian ada yang mau request film atau mereview sebuah film, silahkan komen aja di bawah guys. Jika ada yang salah atau kurang dari alur cerita di atas, gue mohon maaf. Oke, see you next video guys.